Konferensi Internasional Hukum Udara pertama kali diadakan pada tahun 1910. Balon udara Jerman melintasi wilayah Prancis, dianggap sebagai ancaman. Konferensi di Paris ini dihadiri oleh 19 negara. Setelah Perang Dunia Pertama, penerbangan berjadwal pertama dimulai antara London dan Paris pada tahun 1919. 9 tahun kemudian, Konvensi Udara berdasarkan Adigem Romawi Perjanjian ini bertujuan mengatur penggunaan ruang udara dan memperkuat kedaulatan negara pasca perang. Hukum udara adalah ketentuan serangkaian nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum, publik atau perdata yang timbul dan dari navigasi udara domestik dan internasional. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Kemajuan teknologi penerbangan mendorong aktivitas manusia di ruang angkasa, seperti peluncuran satelit Sputnik 1957, misi pertama Yuri Gagarin 1961, dan pendaratan Apollo 11 di bulan 1969. Peristiwa ini memicu kesadaran bahwa ruang angkasa seperti laut lepas tidak dapat dimiliki negara manapun. Mengenai kedaulatan udara di atas wilayah negara, Gerhard von Galt 2006 mengajukan 4 teori, yaitu 1. Kebebasan penuh di ruang udara mirip dengan status laut lepas. Kedua, yurisdiksi teritorial hingga ketinggian 1000 kaki, sekitar 305 meter, dengan ruang udara di atasnya bebas. 3. Seluruh ruang udara di atas negara dianggap udara nasional, tetapi memberikan hak lintas bagi pesawat negara sahabat. Keempat, kedaulatan mutlak tanpa batas. Ketinggian di mana negara berhak mengontrol seluruh udara di atas wilayahnya. Teori ini mencerminkan perdebatan klasik dari hukum udara, keseimbangan antara hak kedaulatan negara dan kebersamaan eksplorasi global. Sementara angkasa diakui sebagai warisan bersama umat manusia. Status hukum ruang udara nasional masih beragam, tergantung perspektif dan kepentingan negara. Wilayah udara nasional adalah ruang udara yang berada di atas suatu daratan, perairan, laut kepulauan suatu negara. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dengan tegas menyatakan negara-negara pihak yang menyetujui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan tertentu atas suatu ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Di ruang udara yang membawahi wilayah-wilayah negara, hanya ada kebebasan yang dimanfaatkan dalam kerangka kedaulatan negara yang berada pada bawahnya. Hukum ruang angkasa merupakan hukum yang ditunjukkan guna mengatur interaksi antara negara-negara untuk memilih hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbul dari segala aktivitas yang tertuju pada ruang angkasa dan di ruang angkasa, dan kegiatan itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk melindungi kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun dan kapanpun aktivitas itu dilakukan. Teknologi yang memanfaatkan ruang angkasa secara langsung berhubungan menggunakan kemakmuran suatu bangsa. Satelit pengendaraan suatu jarak yang jauh misalnya secara dramatis dapat membantu suatu negara pada penilaian dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit pada bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi merupakan suatu media guna menyebarluaskan kesempatan menikmati pendidikan dan menumbuhkan pertukaran liputan atau opini. Namun, di lain pihak, satelit pengendaraan jarak jauh dapat dipakai oleh suatu negara sebagai alat semata mereka. Juga mengamati asal daya dalam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya. Permasalahan yang berkaitan dengan status hukum ruang angkasa muncul ketika adanya kegiatan pememetaan ruang angkasa, sehingga muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pememetaan ruang angkasa, yang diawali dengan munculnya resolusi-resolusi Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian melahirkan
Outer Space Treaty atau OST pada tahun 1967 dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional. Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan mendorong adanya keinginan dari negara-negara maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa dari Amerika Serikat. Namun usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut kemudian dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain bagi keamanan negara mereka. Oleh karena itu dibentuklah suatu komite melalui PBB untuk merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam bidang ruang angkasa ini. Perjanjian mengenai hukum ruang angkasa lebih dikenal dengan sebutan Outer Space Treaty 1967 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967. Outer Space Treaty dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang hukum ruang angkasa. Ruang lingkup dari hukum antariksa yang pertama, sifat dan luas wilayah ruang angkasa. Sebagai tempat hukum angkasa yang diterapkan dan berlaku, secara legalistis, ruang antariksa adalah ruang angkasa yang dengan segala isinya. Lalu yang kedua, bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang angkasa, termasuk eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Hukum antariksa mengatur hubungan antar negara terkait hak dan kewajiban yang timbul dari aktivitas di ruang angkasa. Lalu yang terakhir, bentuk peralatan penerbangan seperti pesawat udara dalam penerbangan ruang udara dan pesawat ruang angkasa untuk ruang angkasa yang mempunyai sangkut paut dan diatur oleh hukum angkasa, atau dengan perkataan lain segala peralatan penerbangan yang menjadi objek hukum angkasa.